Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermunajat kita kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kenikmatan, nikmat iman yang paling besar bagi kita insyaallah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, kuat, sehat, anak yang saleh yang selalu mendoakan, iman yang kokoh, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita Al-Kabair. Nah, malam hari ini kita masuk pada pembahasan Al-Kabiratus Sadisatu Al-Kabiratu As-Sadisatu Asyarah. Dosa besar yang ke-16. Baik, kita masuk pada dosa besar yang ke-16. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Innama as-sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa. Ada jalan-jalan yang digunakan oleh orang-orang yazlimunan nas, menzolimi manusia. Cara-cara yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang kelompok tertentu menzolimi manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, mereka mengharapkan dunia, mencari dunia dengan cara yang enggak benar. Yabghuna fil ardi bighairil haq, mencari dunia dengan cara yang enggak benar. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Azabun alim, azab alim pedih. Kalau kalimat ini kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang digandeng dengan azabun syadid, azabun alim, dan beberapa hal yang lain, berarti menandakan bahwa problem atau masalah atau dosa yang dia buat mesti setingkat dengan dosa-dosa besar. Artinya Allah menggunakan kalimat yang ingin Allah tunjukkan betapa besarnya dosamu sehingga aku harus memberikanmu azab yang sangat pedih. Azab yang pedih. Artinya perbuatan tersebut masuk dalam kategori, kata para ulama Al-Quran, perbuatan tersebut masuk dalam kategori zalim. Saking besarnya dosa kezaliman ini, Nabi kategorikan orang yang melakukan kezaliman itu masuk dalam perbuatan yang menghapus amal ibadah. Syirik itu dosa besar apa tidak? Bisa menghapus amal ibadah kita? Sangat menghapus ibadah kita. Bahkan orang yang melakukan perbuatan syirik terjerumus dalam kekufuran. Kafir tidak, tapi dia kufur. Sama, orang yang melakukan kezaliman setingkat dengan orang yang melakukan kesyirikan. Artinya dia bisa terjerumus dan terjebak dalam kekufuran. Kufur menghapus dosa-dosa, menghapus pahala-pahala amal-amal baik kita yang pernah kita buat. Apa dalilnya? Sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara yang merusak amal ibadah. Merusak amal ibadah, dia beribadah tapi tak bernilai. Dia tak bernilai. Pertanyaannya, contohnya, orang sholat, sah sholatnya, sah. Sholatnya sah karena rukunnya jelas. Masalahnya pahala sholatnya dapat nggak? Tergantung. Apa tergantung? Sebelum sholat atau setelah sholat dia menzolimi orang nggak? Ini habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam enggak jaleh kata. Imam itu apa tadi? Dia zalim sama imam tadi. Dia mencaci maki imam, menggibah imam tu zalim. Salatnya
sah secara hukum, pahalanya nggak ada. Itu baru selesai tuh, baru selesai sholat. Tapi setelah selesai sholat dia caci maki orang, dia zalimi orang dan lain sebagainya. Sholatnya sah, pahalanya nggak ada. Sama halnya dengan orang yang berpuasa, puasa dia tapi tidak sholat dia. Orang puasa tapi tidak sholat, puasanya sah, puasanya sah, pahalanya nggak dapat. Makanya disebut sama Nabi, khamsun yubtirna syam, kata Nabi, ada 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa itu tidak dapat. Satu diantaranya tarikus sholah, yang meninggalkan sholat. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kembali kepada poin tadi, az-zulmu zalim. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Jauhi olehmu, takutlah kalian terhadap kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu yang akan membuat kegelapan di hari kiamat. Ini maksud kegelapannya apa? Tidak adanya sinar ataupun cahaya yang diberikan kepada manusia tersebut. Kenapa? Karena zalim. Berarti zalim diibaratkan apa? Diibaratkan kegelapan. Pahala ibaratnya adalah cahaya. Yang bisa meredupi cahaya tersebut kezaliman yang dia buat. Nah, nanti baru kita cari contoh apa kezaliman-kezaliman yang tersebut. Nah, artinya kata Nabi, di antara 6 perkara yang merusak amal ibadah seseorang, satu di antaranya kezaliman. Sekarang Bapak Ibu, kita tanya, apa saja kezaliman itu? Contohnya, saya ambil yang paling sederhana. Yang paling sederhana sekali adalah zalim tersebut, ibu menaruh paku di jalan agar orang tersiksa. Itu bukan paling sederhana. Bukan paling sederhana. Itu masuk dalam kategori kezaliman yang lebih tinggi. Cukup tinggi. Tapi ada yang lebih sederhana. Ada. Menggibahi orang. Cuma ngomongi orang. Itu zalim. Zalim. Cuma. Apalagi nipu. Nipu itu dah besar sekali. Cuma narok paku di jalan biar orang kena paku. Ini misal kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Tapi ini contoh, ini fakta. Contoh sekaligus fakta. Ada tukang bengkel. Tukang ban. Apa namanya? Tambal ban. Dilemparnya paku di tengah jalan tuh ha. Biar bocor ban tuh datang singgah. Terjadi saya temukan itu. Kita nasehatin, kita yang dimarahnya. Saya bilang, Bapak mau marahin saya, marahkanlah. Nanti tanggung jawab Bapak akan di akhirat, kita tanggung jawabnya personal kok. Sendiri-sendiri saya bilang. Yang jelas yang penting saya sudah ingatkan itu. Coba bayangkan tuh Pak. Sengaja ditaruhnya paku di tengah jalan itu. Biar orang berhenti ke bengkel tambal ban dia. Pantes Pak kok rame tambal ban nih. Jam 2 malam kok rame. Kan curiga kita. Besoknya kita jalan. Kita cari tahu lagi tuh beberapa kali tuh. Ternyata memang itu kerjaannya. Kita cari tahu tuh dari di atas jam 11 malam tuh udah mulai ditaruhnya itu. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya bilang wah ini kacau ini. Itu masuk dalam kategori tengah-tengah. Nah ada yang lebih sederhana pada kezaliman. Ada orang yang suka ngomongin orang. Tapi itu kan gibah Pak Ustadz. Gibah tapi zalim. Ngomongin kekurangan orang kepada orang lain. Zalim. Zalim. Apalagi ngambil tanah orang. Ya jelas zalim. Jelas zalim. Tapi yang kalau ada istri nuntut sama suami untuk pindah dari rumah mertuanya, tapi suaminya tidak mau. Apa kata perempuan tadi? Apakah suami zalim kepada istri? Itu tidak masuk kategori zalim itu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ada yang nanya. Ustadz, zalim tidak suami kami? Kami minta pindah dari rumah mertua tapi suami kami nggak mau. Zalim tidak kami itu? Itu tidak masuk kategori zalim. Yang dimaksudkan kategori zalim tersebut adalah pada poin yang tadi saya sampaikan. Yang paling sederhana. Gibah. Tapi perbuatannya sederhana, dosanya sama. Dosanya sama. Gibah misalkan. Ngomongin orang. Dosanya sama seperti makan daging saudara sendiri. Makan daging saudara sendiri
itu hanya kiasan. Kiasan. Bahasa sederhananya, Anda sedang membunuh saudara Anda sendiri. Makanya bahasanya makan daging saudara sendiri. Bahasa sederhananya Anda sedang membunuh saudara sendiri. Tapi aku tidak membunuh dia. Lebih berbahaya daripada Anda membunuh dengan pisau. Seorang muslim menyerahkan kartu as seorang muslim kepada orang lain. Itu sama hal dengan membunuh kawan sendiri. Itu juga zalim. Apalagi ada umat muslim menjual agama kepada Israel, Amerika demi kepentingan zalim. Itu bahaya. Itu dah hampir tinggi. Baik, kita kembalikan Pak. Maka bahasanya dalam Al-Quran itu innamas sabil. Banyak cara yang mereka gunakan untuk menzalimi manusia demi mendapatkan dunia. Salah satunya itulah yang pernah diperbuat oleh manusia. Apa contohnya? Mengkapling tanah orang. Nah, tadi siang ada kasus. Ada kasus seorang, pokoknya ada kasus seseorang ingin membuat surat tanah dia dari SKGR menjadi sertifikat. Sertifikat. Cuma dia ngambil tanah orang. Memang yang diambilnya cuma 1 meter. 1 meter itu lumayan apa tak lumayan itu? Bukan masalah lumayan apa tidak lumayannya Pak. Masalahnya pertanggungjawaban di akhiratnya gimana? Mau 1 meter kayak mau 100 meter kayak sama dosanya. Cuman kan mereka nggak mikir tuh Pak. Kira-kira orang yang meskipun 1 meter diambil sama dia misalkan. Orang yang punya tanah ini terzolimi apa tidak? Zalim Pak, zalim. Apalagi dosa pertama sudah dia buat ngambil tanah orang. Dosa kedua manipulasi sertifikat. Yang ketiga manipulasi tanda tangan. Yang keempat suap. Yang kelima menerbitkan sertifikat tapi bukan yang haknya. Berapa dosanya tuh? 5 Pak dosanya. Coba bayangkan. Kezaliman yang terukur dan terstruktur. Hanya saja manusia nggak sadar dengan apa yang mereka buat. Kalau kita kaji persoalan tanah Pak, minta maaf Pak. Banyak betul. Ada salah satu tanah di daerah Panam itu yang punya sertifikatnya 20 orang. Tanahnya 1 cuman. Sertifikatnya 20. Kita mau suzon sama siapa sekarang? BPN kan? Astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, kita kembalikan Pak. Nah, wa yabghuna fil ardi bighairil haq. Mereka mencari keuntungan dunia bighairil haq, dengan cara yang tidak baik. Korupsi, suap, ngambil hak orang, memaksa, merampas, merampok, mencuri, gosok. Sama Pak, itu tidak dibenarkan dengan cara yang nggak benar. Kita ambil contoh lagi, sederhananya begini. Bapak ibu minjam ke bank. Minjam ke bank. Nggak usah ke bank lah. Kita ambil contoh sederhana masuk Indomaret. Bapak ibu belanja. Belanja nih. Sisa uang ibu 100 atau 500 deh. Ditawarin nih. Maaf Pak kami nggak punya uang 500. Gimana Bapak beli permen aja ya. Kita nggak mau permen. Tapi dia minta permen. Atau Bapak ikhlaskan aja. Kita yang kekurangan dia minta ikhlas. Sekarang kalau Anda saja yang ikhlas bagaimana? Enggak mau dia. Kenapa enggak mau? Kenapa? Saya tanya, kenapa kalian tidak mau ikhlas? Kan itu kan sistem Pak. Loh, sistem siapa? Anda bermain dengan sistem manusia, kami bermain dengan sistem Tuhan, saya bilang begitu. Akhirnya apa? Enggak jadi beli saya. Kalau Bapak enggak jadi beli, ini sudah terinput Pak. Ini untuk pemaksaannya. Sudah masuk input, enggak boleh dibatalkan. Akhirnya yang tanggung jawab siapa? Kasir Pak, karyawan. Kita mesti sedih. Mereka yang tanggung. Kalau saya enggak usah pakai sedih-sedihan Pak. Enggak usah. Kenapa kita enggak perlu sedih? Karena sistemnya memang sistemnya brutal. Masa kita disuruh mengikhlaskan sementara mereka enggak mau mengikhlaskan? Ikhlas ini pahala Pak. Iya emang ikhlas pahala. Cepat Anda yang enggak mau ikhlas. Itu satu. Yang kedua, terkadang mohon maaf kezaliman yang lain. Kita diminta 500 ikhlaskan. Oke kita ikhlas. Atau masukkan Pak. Masukkan dalam donasi. Loh kita nggak tahu donasi mana. Kalau sempat donasi yang dia masuk dalam Israel. Kita bagian daripada pelaku kan Pak. Ini contoh kezaliman itu.
Apalagi yang sifatnya bank konvensional menyiksa itu. Apalagi yang pakai leasing-leasing itu penyiksaan Pak. Mereka, mohon maaf ya, kalau kita pinjam uang, itu orang datang sama kita Pak, cepat tuh telepon. Jadi nggak Pak, jadi nggak Pak. Setelah selesai, kita telat, telepon terus Pak, suruh bayar, suruh bayar. Ketika kita mau mengambil BPKB, susahnya bukan main. Inilah, itulah, inilah, semua banyak Pak. Ustaz bisa pengalaman benar Pak. Pas ngurus punya bapak saya, la ilaha illallah. Saya bilang, Anda minta duitnya cepat, kami ngambil hak kami pun susah. Itu banyak unsur. Ya sistem itu tadi. Makanya sistem itu kok bisa? Mengapa sistem? Harusnya sistem itu mempermudah bukan memperumit. Kenapa sistem itu harus mempermudah? Islam itu mempermudah bukan mempersulit. Orang tidak bisa makan di tengah jalan, di dalam hutan, suruh makan babi yang tadinya haram bisa jadi halal itu. Bukan halal, dibenarkan itu, mubah gitu. Coba bayangkan, Islam memberikan kemudahan bukan menyusahkan. Lah ini kok sistemnya menyusahkan. Zalim. Ada kezaliman yang lain banyak Pak. Ini kontraktor sudah selesai kerja. Mohon maaf nih para pemerintah nih, mohon maaf betul nih. Sudah selesai kerja, tunda bayarnya sampai 2 tahun Pak. Oke lah, kita pahamin tuh. Tapi mohon maaf, yang paling sulit lagi, ini kenyataan Pak. Kenyataan karena ini fakta sendiri. Apa kata mereka? Kalau enggak mau bayar, ini kita tinggal pencairan Pak. Mereka mau mencairkan dengan catatan kita bayar 1 juta. Pertanyaannya itu bayar apa? Maksud lainnya adalah bayar dulu, kasih kami duit, baru kami cairkan. Kalau tidak kami tidak. Ya Allah. Artinya perbuatan seperti kezaliman seperti ini sering kita temukan. Coba bayangkan setiap orang yang tersandung penyakit seperti ini. Setiap orang yang mengalami kasus seperti ini. Dan berbicara. Setiap orang berbicara. Anggap kontraktornya 4 orang. Keempat-empatnya bicara dada nggak mau ngasih. Kira-kira ke depan mereka buat nggak? Enggak Pak. Tapi karena 3-nya yang ngasih, 1 tidak. Ya terus dibuat sebenarnya. Yang 1 dipersulit, yang 3 diperlancar. Nanti bahasanya ini kan cuman uang bantuan jasa biar mudah. Mereka juga manusia. Loh kok ngajak ke neraka bareng-bareng gitu loh Pak. Cukup yang mereka aja yang ke neraka, kita nggak usah perlu ikut-ikutan. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Ini kasus. Saya pernah ceritakan sama Bapak Ibu. Saya dulu pernah mengurus proposal beasiswa untuk anak yang tidak mampu di sini, di provinsi ini. Uniknya Pak, uniknya masuk ke Kesra. Sampai ke situ ditolak. Dilalah. Di samping saya ternyata setelah itu datang orang lain bawa proposal juga. Bantuan sekolah. Apa jawaban mereka? Titipan. Dari anggota dewan gitu deh. Masuk punya kita, bawa punya orang tak mampu, kita cuma ngurus ditolak. Saya bilang ini juga punya anggota dewan, bahkan wakil ketua. Saya bilang, oh iya Pak, minta maaf Pak. Coba bayangkan. Ini kezoliman yang fatal betul itu. Jadi kita ini sekarang sedang bermain dengan kezoliman. Ya wajar kalau Tuhan tuh tidak mau memberikan rahmatnya kepada kita, itu wajar kadang. Kenapa begitu? Karena kita sudah terstruktur dan tersistem kezoliman yang kita buat itu. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf betul. Kezaliman itu terlalu tampak gitu. Kalau bahasa sederhananya Mbok yo kalau main yang halus-halus lah gitu. Sekarang nggak perlu halus-halus Pak merampok harta orang itu. Dulu orang mencuri malam-malam Pak, sekarang nggak terang-terangan itu. Kan begitu. Kenapa mereka mencuri terang-terangan? Ya sudah ada backingan kekuatannya Pak. Kami maling sudah ada kok yang jaga. Lah sekarang kalau dulu kan maling nggak ada yang jaga, makanya malingnya malam-malam takut deh gitu. Lah sekarang maling siang-siang. Kenapa? Ya karena sudah ada yang jaga. Lah kalau ditangkap ada yang lepasin kok. Coba begitu sederhananya hidup sekarang itu. Pertanyaan saya, apakah kemaksiatan seperti ini, kezaliman seperti ini harus dimaklumkan? Harus dimaklumkan. Harus dinormalisasikan. Itu pertanyaannya buat siapa kita semua. Baik, kemudian Allah berkata di dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Kata Allah, jangan kalian kira aku ini lalai dengan perbuatan kezaliman kalian. Enggak, kata Allah. Nah, ini Allah yang ngomong Pak. Kata Allah, وَلَا يَحْسَبَنَّ غَافِلًا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ. Jangan kalian pernah merasa bahwa aku lalai dengan perbuatan-perbuatan kalian, kezaliman kalian gitu.
Contoh seperti orang yang mengkapling laut gitu. Mungkin kita pahami aja kalau dia yang kapling laut karena yang mengkapling bukan muslim misalkan. Lah unik yang umat muslim yang melakukan tapi dia nggak sadar. Kalimat ini dipergunakan untuk siapa? Satu, orang yang mengerti. Dua, untuk orang yang tidak mengerti, Pak. Siapa orang yang tidak mengerti? Orang yang tidak pernah mempelajari. Yang mengerti siapa? Umat muslim itu sendiri. Lah unik, pelaku-pelaku kezaliman itu rata-rata muslim semua. Kenapa? Ya di tempat di negara muslim. Coba bayangkan, Pak. Itu kita nggak pakai organisasi, Pak. Ini personal, ini pribadi. Begitu semua kan begitu. Nah ini poin penting. Apalagi sekarang nih kita lihat kasus-kasus begitu banyak. Ya artinya memang kalau bahasa sederhananya begini. Maaf, ya Allah maafkan kami khilaf gitu aja. Tapi ingat, Anda bertaubat silahkan. Tapi Anda yang memakan hak orang lain dan melakukan kerugian terhadap orang lain, Anda tetap akan dituntut atas kerugian orang lain. Itu tetap dituntut. Tapi apakah Allah mengampuni dosa mereka? Ya Allah ampuni dosanya. Tapi yang namanya haknya orang yang kita makan harus kita kembalikan. Maka bahasanya begini, ada orang bersaksi palsu. Karena hasil persaksian palsu dia menyebabkan orang yang disaksikan tersebut merugi. Maka yang pertama yang harus dia lakukan untuk memperbaiki diri dia bertobat kepada Allah yang pertama. Yang kedua, berapa jumlah kerugian orang yang diakibatkan persaksian palsu dia harus dia ganti. Harus dia ganti. Baru selesai. Kalau enggak selesai, Pak. Dituntut di hari kiamat, Pak. Baik. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawaun, kata Allah. Wa saya'lamuz zalimun, saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalab yanqalib. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Perbuatan yang mereka lakukan dari kezaliman tersebut sungguh sangat berbahaya. Nah sekarang Bapak Ibu kita spesifikin nih judulnya. Dalam judul dosa besar yang ke-16 itu sebenarnya ghasyal imam ar-ra'iyah wa zulmuhu lahum. Apa itu? Tipu daya pemimpin terhadap rakyatnya dan kezaliman yang dia lakukan terhadap mereka. Nah, ini dosa besar yang ke-16 itu. Tadi zalim secara umum, sekarang kita spesifikkan. Karena banyak sekali kezaliman itu kita spesifikin. Tipu daya pemimpin terhadap rakyatnya dan kezaliman yang dia lakukan terhadap mereka. Makanya bahasanya ghasyal imam ar-ra'iyata wa zulmuhu lahum. Sekarang kita coba lihat. Apa kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya? Satu, menipu. Menipu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang pemimpin, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin. Dan pemimpin ini wajib memberikan apa? Memberikan kebutuhan rakyatnya apa yang mereka butuhkan. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Saya akhir-akhir ini sering mengikuti beberapa, ada 2 orang gubernur di Indonesia ini yang cukup, saya tengok agak cukup bagus begitu. Geraknya Pak dan programnya Pak. Salah satunya Bengkulu. Dia punya gerakan setiap kelurahan punya satu mobil ambulans. Satu ketika rakyatnya ini ada salah seorang rakyatnya, masyarakatnya itu ingin melahirkan tapi nggak punya duit. Dia buat voice note, dia berikan kepada rumah sakit, mana rumah sakit yang Anda mau masuki. Dia bilang sama masyarakatnya, mana rumah sakit yang Anda mau masuki. Bawa voice note saya nih. Jadi tengah malam jam 11 itu ditelepon, dibawa Pak. Dibawa keliling rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit menolak, langsung ditelepon sama dia Pak. Langsung ditelepon langsung sama gubernurnya. Kata rumah sakitnya harus ada BPJS, diteleponnya. Langsung diteleponnya kepala BPJS-nya, suruh urus langsung. Hari itu juga harus jadi. Pokoknya bagaimana caranya. Ditelepon sama dia, rumah sakit jangan coba-coba mempersulit rakyat saya. Begitu kan Pak? Wah ini bagus. Jadi tengah malam jam 11 bagus tuh. Kalau kita punya call center gitu ya. Call center, jadi gubernur call center gitu. Itu bagus Pak. Artinya apa?
aduan masyarakat sampai. Nah ini mungkin sebagian daripada yang lain. Sama halnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Seorang anak perempuan yang tidak mau mencampuri susu sapi apa keledai itu dengan air. Padahal ibunya bilang, kata ibunya, campur aja nak. Campur aja susu keledai itu dengan air biar kita bisa dapat banyak. Kata anaknya nggak mau. Umar bin Khattab ada di situ. Berpakaian pakaian biasa biar orang nggak tahu kalau dia Amirul Mukminin. Karena waktu itu kan kita nggak bisa lihat Amirul Mukminin itu siapa. Orang nggak kenal, nggak ada TikTok, nggak ada Instagram. Yang boro-boro Instagram, TikTok, video yang nggak ada gitu. Jangankan itu, HP pun nggak punya kan gitu. Sehingga orang nggak kenal siapa pemimpin. Kalau sekarang kita mau nyamar seperti apa ya wajah kita udah kelihatan kan begitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Umar bin Khattab mendengarkan langsung. Dia tahu mana jamaah, di mana masyarakat yang melakukan penipuan, tipu daya segala macam. Akhirnya apa yang dilakukan? Ternyata anak ini nggak mau. Apapun yang dikatakan ibunya dia nggak mau. Akhirnya anak ini kokoh dengan keimanan dia. Apa kata Umar bin Khattab kepada sekretarisnya, cari tahu siapa anak ini, apakah sudah menikah atau belum. Akan aku nikahkan kelak dengan anakku, kata dia. Nah, coba bayang, kelak menjadi dari keturunan mereka lahir seorang tokoh yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Coba bayangkan. Nah, ini kita butuh yang begitu sekarang Pak. Kita butuh yang begitu. Gitu. Kata Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab di akhir kepemimpinannya, Umar bin Khattab bilang, dipanggilnya sahabat-sahabat Nabi. 6 orang sahabat Nabi yang dipanggil oleh Umar bin Khattab. Tolong kalian segerakan cari pengganti diriku. Oleh 6 sahabat Nabi dipanggil Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Langsung dibentak sama Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, jangan coba-coba kalian masukkan keluargaku, kata dia. Cukup aku yang kena fitnah, kata dia. Nah, kalau sekarang enggak Pak. Siapa yang mau kita masukkan? Anakku, cucuku, cicitku. Nah, lengkap itu Pak. Menantu semua masuk itu. Dan ini terjadi. Kasus ini pernah terjadi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengingkari perjanjian bersama Al Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Kembalikan Pak, kita kembalikan kepada poin kita tadi. Nah, maka apa tipu daya seorang pemimpin? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Dusta. Hati-hati. Dustanya seorang pemimpin ini berdampak besar kepada rakyatnya. Ketika pemilihan, pokoknya kita perjuangkan suara rakyat. Ini namanya menjual suara rakyat. Menjual. Wallahi, kita akan prioritaskan rakyat-rakyat yang nggak mampu. Hati-hati kalau berbicara. Maka mohon maaf Pak, sebenarnya para pemimpin-pemimpin itu tidak perlu mereka berjanji, tidak perlu Pak. Khawatir mereka mengingkar janji Pak. Kalau sempat mereka nggak bisa menunaikan janji-janji mereka, itu masalah itu Pak. Masalah betul itu. Apalagi mereka berjanji dengan sumpah. Wallahi besok kami akan tuntaskan. Kalau dia mati, nah, itu kan mati lain cerita Pak Ustadz. Benar, masalahnya terikat dengan janji. Ya kalau orang setelahnya mampu melaksanakan, kalau tidak. Nah, ini hati-hati dengan janji. Dan sumpah, apalagi kita harus bersumpah. Baik, apa kezaliman yang lain? Ada kezaliman? Ada Pak, kezaliman yang lain. Kezaliman yang paling besar yang menampakkan indikasi kehancuran. Mengambil pajak. Kata Ibnu Khaldun, kalau satu negara sudah mengambil pajak daripada rakyatnya, itu pertanda negara itu mau bangkrut. Pertanda negara itu mau. Itu yang ngomong bukan saya Pak, Ibnu Khaldun. Yang kedua, kezaliman yang kedua yang dilakukan oleh kezaliman selanjutnya. Kata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau pemimpin itu kaya dan memperkaya diri, tanda kehancuran satu negeri. Jadi negara tersebut pengen tahu kehancurannya, kata dia, maka lihatlah gaya hidup para pemimpinnya. Ini yang ngomong Umar bin Khattab, bukan saya cuma menukilkan saja. Kenapa karakternya seperti itu? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Pertanyaannya, mereka memperkaya diri dengan apa? Dari apa? Dari gaji kah? Dari proyek kah? Dari hasil korupsi kah? Atau dari apa? Ini pertanyaan. Ketika Harun ar-Rasyid jalannya Harun ar-Rasyid sedang jalan, melintasi kuburan. Ketika sedang melintasi kuburan, oleh Harun ar-Rasyid nampak seorang pemuda yang gila. Pemuda itu bilang, Harun, Majnun, kata dia. Coba bilang Pak, ada enggak yang berani bilang, Presiden gila gitu.
Nah, ini pada masa Harun ar-Rasyid ada. Seorang yang majnun, orang ini dianggap gila, mengatakan Harun ar-Rasyid gila. Ketika sedang melintasi kuburan. Apa kata pemuda tersebut? Harun ar-Rasyid, gila. Anda gila, kata dia. Kemudian Harun ar-Rasyid cuma bisa tertawa saja. Dan kemudian kata Harun ar-Rasyid, yang gila itu Anda. Dijawab sama dia, tidak, yang gila itu Anda, kata dia. Coba bayangkan. Apa kata pemuda tersebut? Aku bertanya kepada orang-orang yang ada di kuburan ini. Tak ada satupun yang menjawab. Tertawa Harun ar-Rasyid, Pak. Tertawa Harun ar-Rasyid. Itu menunjukkan bahwa Anda gila, kata Harun ar-Rasyid. Orang yang tadi dibilang gila, yang orang gila yang dianggap gila ini, dengan santai dia jawab begini. Aku tanya sama mereka-mereka yang pernah ada di dalam kuburan ini, yang dulunya menjadi pemimpin, mana kekayaanmu, mana hartamu, mana bangunanmu? Kenapa kau tak bawa? Begitu, Pak. Harun ar-Rasyid yang seketika mengejek orang gila, diam, Pak, diam. Apa kata yang gila tadi kepada Harun ar-Rasyid? Anda perkaya dirimu, Anda baguskan bangunanmu, Anda perkaya prajuritmu, Anda perkaya para gubernur-gubernurmu. Anda berikan kemewahan kepada mereka. Kelak mati tak satu pun yang kalian bawa. Seperti yang aku tanyakan kepada mereka. Mana kekayaan mereka? Seketika Pak Harun ar-Rasyid yang tadinya di atas kuda turun, Pak. Turun. Diam, Pak. Datang pengawalnya ingin menangkap pemuda tersebut. Kata Harun ar-Rasyid tidak. Apa yang dia katakan benar. Yang dikatakan oleh dia benar. Coba bayangkan. Harun ar-Rasyid, Pak, menerima nasihat, dikritik di depan umum. Mau dia terima. Yang kita khawatirkan ada pemimpin dikritik di depan umum, yang mengkritik ditangkap. Gitu. Ini kita khawatir, Pak. Kalaupun ada, tapi mudah-mudahan nggak ada, Pak. Sampai di sini paham, Pak. Apa kata Harun ar-Rasyid? Mendengarkan penjelasan yang dikatakan oleh pemuda yang dianggap gila tadi. Harun ar-Rasyid bilang, orang ini nggak gila, tidak gila. Maka apa kata Harun ar-Rasyid? Apa yang engkau inginkan, aku berikan. Ditawarkanlah pemuda tersebut menjadi penasehat kerajaan. Dan ditawarkan apa yang kau inginkan. Dijawab sama dia. Saya ada 3 permintaan. Yang saya ingat saja, Pak. Salah satu di antaranya. Apa kata dia? Masukkan aku ke dalam surga. Kata orang gila tadi. Diam, Pak Harun ar-Rasyid. Diam. Gak bisa jawab apa-apa. Apa kata Harun ar-Rasyid? Itu bukan pekerjaan, aku tidak mampu. Kalau engkau tidak mampu melakukan perbuatan tersebut, enggak usah kau tawarkan kemampuanmu kepada diriku. Coba bayangkan, Pak. Kita butuh pemimpin yang begitu, Pak. Kita butuh yang pemimpin seperti ini. Alhamdulillah kita punya pemimpin-pemimpin yang mulai dekat dengan Allah, dekat dengan para ulama, tidak mendiskreditkan, pengertian terhadap agama. Ya kayak gini ini penting gitu. Takut. Ini enggak. Tarik pajak sebesar-besarnya, 300% gitu dia. Habis soal, Pak. Pajak apa tuh 300% itu? Pajak bumi bangunan kan. PBB, tapi mudah-mudahan itu tak terjadi lah. Baik, sampai di sini paham, Pak ya. Nah, maka dalam hadis Nabi bilang begini. Sittatun yadkhulun nar qabla al-hisab. Ada 6 golongan yang masuk neraka sebelum dihisab. Jadi nggak perlu dihisab langsung masukkan ke neraka gitu. 6 golongan. Hadis ini memang lemah gitu. Satu di antaranya sultanan jur, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Dalam hadis yang lain Nabi bilang begini. Jadi ada interaksi Nabi dengan iblis. Kata Nabi, man rufaqa'uka min ummati, kata Nabi, yaumal qiyamah. Siapa teman-temanmu, kata Nabi sama iblis, kelak di hari kiamat. Kata iblis jawab, hum asyarah. Mereka ada 10, kata dia. Nah, satu aja kita ambil, Pak. 10 itu banyak, satu aja kita ambil. Apa kata iblis? Salah satunya, sultanun jur, pemimpin yang zalim. Nah, sekarang Bapak Ibu, karakter atau kriteria pemimpin yang zalim itu disampaikan oleh Hasan al-Basri. Kata Hasan al-Basri, pemimpin yang zalim itu, mereka yang diberikan mansibah, kedudukan, yadribuna bihin nas. Tapi mereka gunakan untuk menyiksa rakyatnya. Gitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagaimana cara pemerintah menyiksa rakyatnya? Menaikkan pajak. Yang kedua, mengambil harta mereka dengan cara paksa. Yang ketiga, bagaimana cara mereka mengambil harta mereka dengan cara paksa itu? Dibuat kebijakan. Apapun kebijakannya, kebijakan yang menguntungkan pemerintah tapi tidak menguntungkan rakyat. Itu bagian, Pak. Bagian. Hati-hati. Hati-hati. Maka mengambil kebijakan ini perlu memahami sesuatu, Pak. Perlu, sangat perlu sekali.
Mohon maaf Pak, mengambil kebijakan perlu menghadirkan orang yang mengerti. Satu. Yang kedua, perlu adanya pemuka agama yang mengerti. Ini tidak ngambil kebijakan sesuai dengan hawa nafsu. Selesai Pak. Selesai. Kalau kita mengambil kebijakan dengan nafsu sesuai dengan kepentingan, kita selesai Pak. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf. Campur tangan partai itu terhadap pengambilan kebijakan itu bermasalah Pak. Iya kalau kebijakan itu disesuaikan dengan kebijakan sesuai dengan keuntungan rakyat. Kalau tidak, kalau disesuaikan dengan kepentingan partai, selesai Pak. Sampai di sini paham ya. Jadi ladang, ruang untuk kezaliman itu terbuka. Tapi ruang untuk kebaikan lebih luas. Sekarang tinggal kita pilih, mau mengambil ruang untuk kepentingan atau ruang untuk kesejahteraan. Itu yang paling penting. Nah, itu kezaliman. Maka kita butuh pemimpin-pemimpin yang mengetahui. Yang paling penting, itu yang paling penting. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa kezaliman yang lain yang dilakukan? Yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin itu. Banyak Bapak Ibu. Selain daripada menindas, selain daripada mereka korupsi. Itu zalim Pak. Zalim, korupsi itu zalim. Yang ketiga, mohon maaf. Membeli hukum. Jangan mentang-mentang kita pemimpin, kita bisa membeli hukum sesuka hati kita. Makanya mohon maaf, bahasa sekarang ini sudah sebegitu tenarnya tagline itu. Apa tagline-nya itu? Orang kaya bisa beli hukum, orang miskin tidak bisa beli hukum. Coba bayangkan. Kalau sempat tagline ini Pak, merajalela dan mendunia, betapa malunya kita. Yang membuat kita lebih malu lagi, kita yang melakukan mengerti agama. Kalau mereka tidak mengerti agama, mungkin masih ada ruang Pak. Tapi kalau mereka yang melakukan adalah mereka yang mengerti agama. Pertanyaannya, yang menjadi rusak apa? Meskipun sebenarnya itu oknum. Tapi sorotannya adalah agama. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Poin kita adalah tipu daya yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rakyatnya dan kezalimannya. Jika itu dilakukan oleh pemimpin, bagian daripada dosa besar. Dan ingat Bapak Ibu, pemimpin yang zalim masuk neraka tanpa hisab. Pemimpin yang baik adil masuk surga tanpa hisab. Menggandengnya begitu. Pemimpin yang adil dapat naungan di hari kiamat. Pemimpin yang zalim justru mendapatkan ancaman lebih daripada Allah. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan satu. Saya khawatir dengan kita semua Pak. Khawatirnya apa? Saya khawatirnya kita tidak pernah mendoakan pemimpin kita Pak. Kapan kita mendoakan pemimpin kita? Pas pemilihan aja. Dalam sholat kita hari pernah gak kita hadirkan dalam ya Allah berikan kami pemimpin yang baik dan perbaikilah akhlak-akhlak pemimpin kami. Nah ini perlu kita suarakan terus menerus setiap sholat perlu. Kenapa? Ya hanya dengan doa yang bisa kita buat Pak. Karena ada pemimpin-pemimpin yang tidak mau dinasehati. Bisa jadi dengan doa masyarakatnya yang kuat. Dan mungkin pakai sound system. Kalau perlu berdoa di samping rumah deh. Dan arahkan doanya ke kamar deh kalau perlu gitu. Biar dia sadar. Ya bisa jadi dengan doa yang kita lantunkan. Allah mendengar dan Allah kabulkan. Allah buka hati dia sehingga bisa menerima kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.